Pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih jauh, mari kita lihat apa itu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu sering juga disebut sebagai eksponen, yang artinya perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, supaya lebih jelas, kita bisa lihat formulanya di sini. Nah, contohnya bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N. Nah, ini maksudnya perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, berarti ini perkalian bilangan A dengan A sebanyak N kali A kali A kali A kali sampai N kali. Nah, kalau misalnya di sini A-nya 3 dan N-nya misalnya 5, itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, berarti kita kalikan sebanyak 5 kali. Nah, untuk keterangannya di sini perlu dicatat bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1, yang artinya bilangan apapun jika dipangkatkan dengan 0 itu akan sama dengan 1. Nah, yang berikutnya A pangkat 1 sama dengan A. Bilangan berapapun, jika dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan A di sini tidak sama dengan 0. Nah, di sini A disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N sering disebut sebagai pangkat atau eksponen. Ya, yang berikutnya kita lihat. Nah, bilangan berpangkat itu juga punya sifat-sifat, jadi sebelumnya kita sudah belajar sifat-sifat perkalian, pengurangan, penjumlahan. Di sini bilangan berpangkat juga memiliki beberapa sifat dasar, dan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 9. Jadi di kelas 7 kita lihat sifat-sifat dasarnya saja. Di sini ada 5 sifat. Yang pertama itu adalah, kita lihat di sini, jika bilangan pokoknya sama, dan pangkatnya berbeda, atau sama juga boleh, maka pangkatnya akan kita jumlah. A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya itu bisa A dipangkat M tambah N. Oke, contohnya nanti akan kita lihat. Yang kedua, jika dibagi dengan bilangan pokok yang sama, ini pangkatnya bisa dikurang. Jadi A pangkat M kurang N. Nah, di sini M itu lebih dari N, sehingga hasilnya pasti bilangan bulat positif sesuai dengan topik kita. Nah, yang ketiga, jika yang di dalam kurung ini adalah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, kita mengalihkan pangkatnya. Jadi, A dipangkat M kali N, atau MN itu sama saja dengan M dikali N. Bisa ya? Nah, yang berikutnya, AB pangkat M. Nah, kalau ada kurung, di sini yang perlu kita sadari adalah kepemilikan pangkat itu. Pangkat itu punya siapa aja sih, gitu ya. Jadi kalau ada kurung, dan pangkatnya itu di luar, itu berarti pangkat itu milik oleh semua bilangan yang ada di dalam kurung. Oke, kalau nggak ada kurung berarti milik bilangan itu sendiri. Kalau ada bilangan lain di depannya, bilangan lain itu nggak ikut memiliki pangkatnya, gitu ya. Makanya di sini jadinya karena M ini adalah milik si AB, berarti A pangkat M, B pangkat M. Atau A pangkat M kali B pangkat M. Nah, kalau bagi juga sama aturannya. Kita tinggal membagikan, masing-masing diberikan pangkat A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak sama dengan 0. Oke, di sini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, sama seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk yang pertama. 2 pangkat 5 itu senilai dengan apa? Sekarang kita ingin mengubah bilangan berpangkat ini dengan bilangan bulat. Oke, 2 pangkat 5 sama seperti yang sudah ada di slide sebelumnya. 2 pangkat 5 berarti 2
dikali 2 kali 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5 kali 2. Nah, ini berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2 sama dengan 32. Nah, sekarang ini ada kurung. Ingat, kalau ada kurung berarti kepemilikan pangkat itu adalah dimiliki oleh semua yang ada di dalam kurung. Nah, berarti negatif 2 di pangkat 5. Berarti pangkat 5 ini juga milik si negatif dan milik si 2. Nah, berarti di sini negatif 2, negatif 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kali negatif 2, kali negatif 2, kali negatif 2, kali negatif 2. Nah, ini sudah 5 kali. Ini sama dengan positif atau negatif hasilnya? Coba perhatikan negatif-negatif, positif, kemudian positif negatif, 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 negatif positif, positif negatif, negatif. Nah, nanti bisa dicek ya. Kalau pangkatnya negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil itu bagaimana hasilnya, dan jika dipangkatkan dengan bilangan genap itu hasilnya bagaimana. Dicoba sendiri. Nah, ini berarti tadi hasilnya adalah negatif. Karena ini sama-sama pangkat 5, berarti angkanya sama 32. Nah, ini sekarang ada negatif, tapi tidak ada kurungnya. Berarti pangkat 5 ini hanya milik si bilangan 2. Berarti yang kita kalikan berulang itu hanya bilangan 2-nya, negatifnya tidak ikut. Nah, berarti kita tuliskan negatif. Nah, 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berarti negatifnya tetap ada, negatif 32. Bisa ya. Nah, sekarang itu tadi kita mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan bulat. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat? Nah, sebenarnya ini waktu SD sudah pernah dipelajari. Coba kita lihat, kita review secara singkat. 32, itu bisa kita gunakan dengan pohon faktor ya. 32, diingat kembali 32 itu berarti, nah bisa dibagi 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 di pangkat 5. Ini berarti, nah berarti 32 itu senilai dengan 2 pangkat 5. Nah, bagaimana dengan 96? Contoh yang kedua. 96. Berarti ini 2. 96 bagi 2, 48. 48 dibagi 2. Ini berarti 24 bagi 2, 12, 12 bagi 2, itu 6. Kemudian 2 kali 3. Bisa ya? Nah, berarti jika 96 kita ubah ke bilangan berpangkat itu sama dengan 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali, ada 3 di sini. Dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3. Atau 3 dikali 2 pangkat 5 itu sama saja ya. Ingat sifat komutatif pada perkalian. Nah, jika ada 1 juta, 1 juta itu jika diubah ke bilangan per pangkat itu jadi berapa? Nah, ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari juga, sudah pernah muncul. Nah, kalau untuk 100, 1000, itu bisa langsung kita tuliskan menjadi 10 di pangkat, ini nolnya ada berapa? Ada 6, 10 di pangkat 6. Nah, yang berikutnya, kita lihat contoh berikutnya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, kita lihat di atas. Kalau dia perkalian dan bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa kita jumlahkan.
Nah, bagaimana jika kita lupa aturannya ini? Sebenarnya ini nggak perlu dihafal juga bisa, tidak perlu dihafal. Ini tinggal ikuti saja. Aturan 2 pangkat 3 artinya apa? 2 kali 2 kali 2. Kali 2 pangkat 2 artinya apa? Kalinya kita tetap tuliskan. 2 kali 2. Nah, berapa semuanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 2 pangkat 5. Atau jika yang jawaban yang diminta adalah bilangan bulat, berarti dia 32 itu disesuaikan. Yang diminta ubah ke bentuk bilangan berpangkat atau ke bilangan bulat. Oke. Nah, itu kalau perkalian. Atau kalau misalnya kita menggunakan sifat yang pertama ini, jawabannya tinggal singkat. Itu bisa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 5. Nah, sama aja ya. Jadi kita bisa menggunakan ini rumus di awal atau sifat yang ada di sini. Nah, yang kedua itu adalah pembagian. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, kembali seperti yang sebelumnya, ini jika menggunakan sifat yang kedua. Ini berarti 2 pangkat 3 kurang 2. 3 kurang 2 karena pembagian. Berarti sama dengan 2. Nah, bagaimana, Bu, jika kita misalnya lupa rumus sifat-sifat bilangan berpangkatnya? Nah, tidak perlu panik, tinggal gunakan definisi dari bilangan berpangkat yang di slide pertama tadi. 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 berarti artinya apa? Kali 2 kali 2. Bagi atau per bisa ya. Per 2 pangkat 2. 2 kali 2. Nah, ini bisa coret-coret 1, 1. Coret-coret 1, 1. Nah, yang sisa 1 kali 1 kali 2, 2. Per 1 kali 1 berarti hasilnya adalah 2. Bisa ya. Nah, yang nomor 9. Nah, 2 pangkat 3 pangkat 2 itu senilai dengan bilangan apa? Sebenarnya kalau dijawab dengan seperti ini juga sudah benar. Nah, kalau pilihan ganda, terkadang kita harus menyesuaikan. Itu sama dengan apa? Kadang jawabannya nggak ada 6 pangkat 2. Jadi kita harus ubah ke bentuk yang lain lagi. Berarti jika kita menggunakan sifat yang keempat, ya kan? Sifat yang keempat, ini artinya apa? Ada dalam kurung. Kemudian ada pangkat. Berarti pangkat ini milik mereka berdua, ya kan? Nah, ini boleh atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Atau jika ingin yang jawaban yang diminta adalah bilangan bulat, ya tinggal cari 6 pangkat 2 itu 76. Atau ini 4 dikali 9, juga 36. Jadi sama ya. Nah, jika yang ini, 2 pangkat 3 dipangkat 2 itu senilai dengan bilangan apa? Yang ini juga, jika misalnya kita lupa rumus, itu tinggal selesaikan saja satu persatu. Berarti ini apa? Ada dalam kurung, kemudian ada pangkat 2. Berarti ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Perkalian bilangan berulang oleh bilangan ini. Ya kan? Nah, ini menjadi tinggal dijabarkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau itu sama dengan 2 pangkat 6 atau menggunakan sifat yang pertama. Atau jika kita menggunakan sifat yang ketiga ini, tinggal kali. Ini menggunakan sifat ketiga ya. Atau dengan sifat yang ketiga, ini sama dengan
2 dipangkat 3 dikali 2. Ini sama dengan 2 pangkat 6. Jika yang diminta adalah bilangan bulat, tinggal cari hasilnya. 2 pangkat 6 itu sama dengan berapa? Sama dengan 64. Nah, bisa ya? Itu dia beberapa contoh penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang berbeda di sini. Tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Nah, ini kan bilangan yang cukup besar ya. Kalaupun kita menggunakan kalkulator, itu hasil akuratnya itu tidak bisa kita dapatkan. Nah, jadi untuk membandingkannya, kita bisa melakukan semacam percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil, tetapi dengan pola yang sama. Jadi kita cek polanya. Nah, untuk bilangan yang pertama, coba kita ambil, kita cek. Di situ kan yang ingin kita buktikan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Tandanya lebih dari atau kurang dari. Nah, itu permasalahannya ya. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, di sini kedua bilangan ini, bilangan berpangkat ini mempunyai angka penyusun yang sama pada dasarnya ya kan, 100 dan 101. Bedanya di sini 100 itu adalah bilangan pokok, sedangkan di sini 100 itu adalah pangkatnya. Nah, begitu juga dengan 101. Sekarang coba kita ambil bilangan yang lebih kecil dengan pola yang sama. Untuk yang pertama, coba kita ambil 3 pangkat, nah 100, 101, bedanya cuma 1 ya. 3 pangkat 4. Nah, jika di sini adalah 3 pangkat 4, berarti yang berikutnya adalah 4 pangkat 3. Coba cek 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3, siapa yang lebih besar? Nah, jika kita menggunakan definisi bilangan berpangkat tadi, 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, sedangkan 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, berarti 3 pangkat 4 lebih dari 4 pangkat 3. Nah, ini contoh yang pertama. Kita ambil beberapa contoh. Nah, yang kedua, ini tadi 3 pangkat 4. Sekarang kita ambil coba 4 pangkat 3 dengan berarti di 4 pangkat 5 ya. 4 pangkat 5, 100, 101, 4, 5. Kemudian di sini berarti tinggal dibalik 5, 4. 5 pangkat 4. Kita cek apakah masih lebih dari atau tandanya berubah. Nah, coba kita lihat. 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 1024. Nah, sedangkan 5 pangkat 4 itu 625. Nah, siapa yang lebih besar? Masih bilangan yang pertama, ya kan? 4 pangkat 5. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita ambil satu bilangan lagi. Apakah dia masih tetap sama atau tidak? 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Nah, jika jawabannya masih sama, jika kita lanjutkan, bisa kita simpulkan bahwa bilangan yang pertama ini nilainya lebih besar dari bilangan yang kedua. Coba kita cek 5 pangkat 4, 6, hasilnya berapa? Itu hasilnya 15.625. 15.625, sedangkan 6 pangkat 5 itu 7.776. Nah, jadi masih tetap lebih dari. Nah, jadi kita melihat pola bilangannya, jika hasilnya masih tetap sama, untuk bilangan berikutnya itu berarti bisa kita simpulkan bahwa 100 pangkat 101 nilainya lebih besar dari 101 pangkat 100. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk bilangan besar yang lainnya juga bisa kita ambil
contoh dari angka-angka yang lebih kecil. Kita lihat polanya sampai hasilnya itu tidak berubah. Oke, itu dia bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita review sedikit tentang KPK dan FPB. Sebenarnya ini sudah kita pelajari ketika di sekolah dasar. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi karena ini Mas hanya review singkat, mengingatkan kembali bagaimana cara mencari KPK dan FPB. Kita lihat contohnya saja langsung. Tentukan KPK dan FPB dari 42, 90, dan 168. Nah, di sini Ibu langsung ambil 3 bilangan. 42. Nah, masih ingat ya, untuk mencari KPK dan FPB, kita bisa menuliskan setiap bilangan ini dalam bentuk faktorisasi primanya. Nah, jadi kita bisa menggunakan pohon faktor. 42 itu berapa faktorisasi primanya? 90 dan 168. Nah, sekarang 42. 42 bisa dibagi 2. Ini 21. 21, apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa, berarti 3. Bagi 3 itu 7. Nah, 7 itu sudah bilangan prima, berarti faktorisasi dari 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 kali, nah untuk bilangan prima berikutnya sebenarnya masih ada 5 ya. Jadi Ibu selalu sarankan itu di skip, diberi tempat 5 supaya nanti lebih mudah tersusun, kelihatan jelas mencari FPB dan KPK-nya. Jadi kali 7. Saya di sini 1 saja kalinya. Nah, yang berikutnya adalah 90. 90 bisa dibagi 2, bisa. 45. 45 bagi 2 tidak bisa karena ini bilangan ganjil, berarti coba dibagi 3. Bisa ya, bagi 3, 1, 5, bagi 3, 5. Nah, sudah stop. Berarti ini ada 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini sudah berurutan mulai dari bilangan prima terkecil, ya kan? Nah, sekarang 168. Ini bisa bagi 2. Kapan itu? 2 pangkat 3 kali bilangan 3 dikali 7. Nah, tidak ada 5, berarti kita lewatkan. Dikali 7. Nah, sekarang kita lihat KPK-nya. Masih ingat apa itu? Bagaimana cara mencari KPK dari faktorisasi primanya? Nah, yang perlu diingat di sini adalah KPK itu adalah kita bisa gambarkan sebagai yang rakus, ya kan? Jadi kita mengambil semua faktor, dan jika ada yang sama di sini kan ada 2, 2 pangkat 3. Nah, ini bilangan pokoknya sama. Nah, untuk KPK kita ambil yang paling pangkatnya paling tinggi. Nah, makanya sering digambarkan dengan yang rakus ya. Jadi dia ambil yang paling besar supaya mudah diingat. 2 pangkat 3. Nah, untuk bilangan 3 ada sama. Yang paling besar siapa? 2, berarti kali 3 pangkat 2. Nah, untuk bilangan 5 tidak ada pilihan. Ya udah ambil 5-nya. Kemudian 7 ada 2, tapi sama-sama pangkat 1. Berarti tidak ada pilihan juga, kali 7. Nah, jadi tinggal dikalikan ini sama dengan berapa, gitu ya. Kemudian, untuk FPB. Kalau FPB ini bisa kita katakan dia itu kebalikan KPK. Dia itu suka pilih-pilih
makanan jika digambarkan dengan manusia ya. Jadi FPB hanya mengambil bilangan prima atau bilangan yang di ketiganya ini, karena kita mencari KPK dan FPB dari 3 bilangan, di ketiga bilangan itu ada bilangan 2. Coba cek. Ada 2 semua? Ya, dan jika ada yang sama, dia ambil yang terkecil. Nah, berarti 2 dikali. Nah, 3 ada di 42 ya, di 90 ada, di 168 ada. Nah, berarti memenuhi kriteria untuk diambil. Coba lihat siapa yang lebih kecil. Berarti 3. Ya kan? Kali 3, ambil 1 saja, dikali. Nah, 5, apakah ada di 42? Tidak ada. Nah, berarti sudah tidak memenuhi kriteria. Bagaimana dengan 7? Ada di 42, ada. Di 168 juga ada, tapi di 90 tidak ada. Berarti tidak memenuhi kriteria. Jadi FPB-nya hanya 2 dikali 3, atau sama dengan 6. Jadi itu sekilas tentang FPB dan KPK, karena nanti akan ada di soal latihannya. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Untuk cek pemahaman anak-anak sekalian mengenai topik yang sudah kita bahas hari ini, silahkan kerjakan soal yang sudah disediakan. Selamat belajar!